guys, kami lagi membuat video presentasi tentang mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi pengambilan keputusan taktis. Selamat menyaksikan. Saya akan menyampaikan pembahasan pertama mengenai pengambilan keputusan taktis. Apa sih pengambilan keputusan taktis itu? Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih relatif rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Selanjutnya, materi kedua tentang model pengambilan keputusan taktis. Terdapat 6 model. Yang pertama, menetapkan masalah. Hal ini mengenai menetapkan masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen PTA mengakui kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif dengan membuat daftar dan mempertimbangkan solusi yang layak. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak diidentifikasikan. Pada tahap ini, berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan itu dapat dieliminasi dari pertimbangan. Akuntansi manajemen itu bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Pada alternatif ini, kita mengetahui bahwa memproduksi secara internal dan menyewa ruangan tambahan membutuhkan biaya. Selanjutnya yaitu yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Meskipun biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, namun keduanya itu belum mampu menjelaskan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu membuat keputusan atau make cost defined. Segera setelah semua biaya kos dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang etika dalam pengambilan keputusan taktis. Masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Dan selanjutnya yaitu ada relevansi perilaku, biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap tidak dianggap sebagai biaya relevan. Namun, kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Adapun dua alternatif tersebut itu yang pertama, sumber daya fleksibel
dan yang kedua yaitu sumber daya terikat. Mungkin segitu dari paparan materi saya, mungkin dilanjutkan oleh saudara saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang contoh instantif aplikasi biaya relevan. Aplikasi biaya relevan ini adalah sebagai dasar prinsip pengambilan keputusan yang serupa berlaku untuk berbagai masalah. Ada beberapa keputusan terdiri dari 4. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Untuk mengilustrasikan analisis biaya dari masalah membuat atau membeli secara lebih terperinci, asumsikan bahwa saat ini Swesi manufaktur memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan. Seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Yang ketiga, keputusan pesan khusus. Undang-undang diskriminasi harga masyarakat perusahaan untuk menjadi produk yang identik dengan harga sama kepada pelanggan di pasar yang sama. Yang keempat, keputusan menjual dan memproses lebih lanjut. Produk gabungan atau joint produk memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Mungkin hanya itu dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang keputusan bauran produk. Apa itu bauran produk? Bauran produk adalah keseluruhan rangkaian produk yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada konsumen, yaitu mencakup tentang berbagai jenis, ukuran, kualitas, dan merek yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bauran produk tidak hanya mencerminkan jumlah produk yang dimiliki, tetapi juga strategi menyeluruh dalam mengelola portofolio produk untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi merek di pasar. Secara umum, ada 4 dimensi utama bauran produk, yaitu yang pertama, lebar. Lebar bauran produk menunjukkan jumlah lini produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Semakin banyak lini produk yang dimiliki, semakin luas pula cakupan pasar yang dapat dijangkau. Yang kedua yaitu panjang. Bauran produk menggambarkan total produk yang dimiliki di seluruh lini. Yang ketiga yaitu kedalaman. Kedalaman bauran produk merujuk pada jumlah variasi produk dalam satu lini tertentu. Kedalaman yang optimal mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi preferensi spesifik konsumen. Dan yang terakhir itu ada konsistensi. Konsistensi bauran produk menggambarkan seberapa erat hubungan antara berbagai lini produk dalam hal penggunaan, saluran distribusi, atau target pasar. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penetapan harga. Yang pertama yaitu ada pengertian penetapan harga. Penetapan harga merupakan langkah dalam menetapkan sebesar apa perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa ataupun produk yang dihasilkannya. Yang kedua ada tujuan dalam penetapan harga, di mana tujuan yang pertama itu untuk memaksimalkan laba, yang kedua untuk pengembalian modal usaha, yang ketiga menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga ada macam-macam penetapan harga produk, di mana terbagi dua. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya, di mana harga jual ditentukan dengan menambahkan persentase margin laba yang diinginkan ke total biaya produksi produk tersebut. Yang kedua yaitu perhitungan biaya target, di mana perusahaan menetapkan harga jual yang kompetitif terlebih dahulu berdasarkan pasar, kemudian mengidentifikasi biaya maksimum yang diizinkan untuk mencapai target laba yang diinginkan. Yang keempat ada aspek hukum dalam penetapan harga, di mana terbagi dua. Yang pertama ada penetapan harga predator alam, yaitu perusahaan menetapkan harga produknya di bawah biaya produksi dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing kecil dari pasar. Yang kedua ada diskriminasi harga.
di mana praktik menjual produk yang sama kepada pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda tanpa adanya perbedaan yang signifikan dalam biaya produksi. Dan yang terakhir pembahasannya yaitu mengenai keadilan dalam penetapan harga, di mana pelanggan menilai apakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan masuk akal, dapat diterima, dan beretika berdasarkan biaya, harga pesaing, dan nilai mereka memperoleh dari produk. Mungkin sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat.